Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Safira Ramadhani dari kelas SIB 2B dengan NIM 2413061. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara setting router mikrotik menggunakan IP statis dan juga dengan cara dinamis. Saya akan menjelaskan soal. Untuk soal yang diberikan adalah sebagai berikut. Saya seorang mahasiswa yang mendapat tugas membuat video tutorial untuk mendistribusikan koneksi internet yang ada di rumah saya ke dua komputer dengan menerapkan pengalaman statis dan dinamis dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah Ethernet 1 difungsikan sebagai jalur yang terkoneksi dengan modem internet. Yang kedua, Ethernet 2 terkoneksi dengan PCA, config IP address merupakan NIM/27. Nah, NIM saya tuh 2413061. Jadi, untuk Ethernet 2 yang terkoneksi dengan PCA, saya akan menggunakan IP address NIM saya yaitu 24.13.0.61/27. Selanjutnya, untuk Ethernet 3 terkoneksi dengan PCB dengan config IP address-nya merupakan NIM/26 yang diset sebagai DHCP server dengan batasan hanya 5 komputer. Nah, saya akan menggunakan IP address dengan NIM saya yaitu 24.1.30.61/26. Nah, kemudian yang keempat yaitu IP address modem internet yaitu 192.168.1.1/29. Yang kelima, jika NIM termasuk IP network, maka akhirannya ditambah 1. Jika broadcast, dikurangi 1 dan wajib diberi komentar pada config di router. Yang keenam, yaitu NIM sebagai IP address, dua angka terakhir tidak boleh terpisah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan topologi. Dari sini saya memiliki topologi dengan server internet yaitu 192.168.1.1/29 yang terhubung dengan mikrotik melalui Ether 1 GW. Saya memberikan identitas mikrotik saya dengan NIM yaitu 24.13061. Nah, kemudian untuk Ether 2 yang terhubung dengan PCA, saya menggunakan IP address 24.13.0.61/27. Untuk PCA-nya menggunakan IP address 24.13.0.62/27 dengan subnet mask 255.255.255.224. Kenapa menggunakan 244? Karena di sini saya menggunakan /27. Nah, untuk Ethernet 3 yang tersambung dengan PCA menggunakan IP address 24.1.30.60/26. Dan untuk PCB-nya karena batasan IP atau komputernya itu hanya 5, maka di sini saya menggunakan 24.1.30.56/26 sampai 24.1.30.60/26. Untuk subnet masknya, karena dia menggunakan /26, maka saya menggunakan 255.255.255.192. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke Winbox. Klik connect. Saya akan menambahkan mikrotiknya terlebih dahulu dengan NIM saya. Dengan cara masuk pada sistem, pilih identity, masukkan NIM-nya 24.130.61, klik apply, lalu klik OK. Nah, langkah selanjutnya saya akan mengubah interface. Masuk pada interface. Di sini saya mengubah ketiga ether sesuai dengan ketentuan soal yang telah diberikan. Nah, untuk Ethernet 1 ini karena dia tersambung dengan internet, maka saya tambahkan di sini Ether 1 GW. Klik apply, lalu klik OK. Untuk Ethernet 2, ya karena dia terhubung dengan PCA, maka saya akan menambahkan Ether 2 PCA. Klik apply, lalu klik OK. Dan untuk Ethernet 3, karena dia terhubung dengan PCB, maka saya akan menamainya dengan Ether 3 PCB. Klik apply, lalu klik OK. Selanjutnya saya akan config IP address dengan cara masuk pada IP, pilih address, klik icon plus di sini. Untuk Ethernet 1 GW, saya masukkan address 192.168.1.4/29. Pastikan pada bagian interface di sini telah terisi Ethernet 1 GW ya. Kemudian kita klik apply, lalu klik OK. Selanjutnya kita klik icon plus, dan untuk Ethernet 2 PCA saya memasukkan address 24.13.0.61/27. Kemudian pada interface kita ubah di sini menjadi Ethernet 2 PCA. Klik apply, lalu klik OK. Selanjutnya kita klik lagi icon plusnya. Untuk Ethernet 3 PCB, saya memasukkan address 24.1.30.61/26. Pada bagian interface kita ubah menjadi Ether 3 PCB. Apply, lalu klik OK. Selanjutnya saya akan melakukan DHCP setup melalui DHCP server. Kita masuk pada IP, pilih DHCP server. Nah, kita masuk pada DHCP setup. Nah, di sini untuk PCB karena dia diminta secara dinamis, maka saya akan men-setupnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih Ether 3 PCB, klik next. Klik next. Next. Nah, ini kita hapus. Pada bagian ini saya isi dengan range-nya yaitu 24.1.30.56 sampai dengan 24.1.30.60. Klik next. Setelah itu masukkan DNS-nya 192.168
Nah, ini merupakan IP servernya. Klik next, Oke, klik OK. Nah, selanjutnya mengkonfigurasi gateway, masuk pada IP, pilih routes, klik icon plus, kemudian di sini masukkan gateway-nya yaitu IP server 192.168.1.1. Klik apply, lalu klik OK. Selanjutnya saya konfigurasi DNS dengan cara masuk pada IP, pilih DNS. Nah, masukkan server yaitu 192.168.1.1. Setelah itu, berikan centang pada opsi Allow Remote Request. Klik apply, lalu klik OK. Langkah selanjutnya, saya akan konfigurasi firewall dengan cara masuk pada IP, klik firewall. Nah, di sini kita pilih pada bagian NAT, klik icon plus. Kita cari bagian general. Pastikan pada bagian general di chain ini telah terisi scannet. Untuk out interface-nya, kita isi menjadi ether 1GW. Nah, kemudian kita pindah ke action. Pastikan actionnya itu telah menjadi masquerade. Centang opsi lock, klik apply, lalu klik OK. Selanjutnya, tes untuk mikrotiknya apakah telah mendapatkan internet atau belum dengan cara melakukan tes ping google.com. Kita masuk dulu ke new terminal. Ketik ping google.com, enter. Oke, kita berhentikan dulu. Nah, kemudian saya akan mencoba lagi pada ping server, yaitu ping 192.168.1.1. Kita enter. Dan bisa dilihat untuk mikrotiknya sudah mendapatkan internet ya. Nah, saya akan konfigurasi pada PCA agar PCA mendapatkan internet dengan masuk pada control panel. Pilih Network and Internet, masuk ke Network and Sharing Center, pilih Change Adapter Settings, masuk pada Ethernet, kita klik Properties, dan pilih Internet Protocol Version. Di sini karena kita menggunakan statis, kita centang use the following IP address. Nah, masukkan IP address untuk PCA sesuai dengan topologinya. Untuk IP address di sini kita masukkan yang belum terpakai yaitu 24.13.0.62. Lalu untuk default gateway-nya yaitu Ether 2 PCA. Kita masukkan di sini 24.13.0.61. Setelah itu untuk subnet masknya sesuaikan dengan slashnya. Karena Ethernet 2 itu menggunakan slash 27, maka di sini saya menggunakan IP 255.255.254. Pindah servernya, masukkan IP address server yaitu 192.168.1.1. Oke, kita klik OK. Klik OK. Close. Bisa dilihat di sini, PCA itu telah mendapatkan internet. Selanjutnya, untuk lebih memastikan, saya akan membuka Chrome. Di sini saya membuka rcti.tv dan bisa dilihat bahwa akses telah berhasil. PCA bisa digunakan untuk melakukan search. Selanjutnya, saya akan pindah ke PCB. Baik, di sini saya telah beralih dari PCA ke PCB. Untuk melanjutkan konfigurasi di PCB, bisa dilihat di sini. PCB sudah mendapatkan internet secara otomatis, dikarenakan PCB ini tadi secara dinamis. Nah, di sini saya akan membuktikannya dengan cara membuka kontrol panel, Network and Internet, pilih Network and Sharing Center, pilih Change Adapter Settings. Nah, di sini kita buka Ethernet, klik Properties, klik Internet Protocol version 4, klik 2 kali. Bisa dilihat di sini, saya tidak mengisi IP address, tapi ini secara otomatis. Nah, selanjutnya saya akan membuktikannya lagi melalui CMD. Pertama kita masuk ke CMD. Nah, saya ketik di sini ipconfig, enter. Bisa dilihat di sini, dia telah mendapatkan IP address sesuai dengan range yang saya masukkan. Nah, di sini dia mendapatkan 24.1.30.60. Nah, untuk range saya tadi, yaitu dari 56 sampai dengan 60. Selanjutnya, saya akan melakukan tes melalui Chrome. Kita buka Chrome di sini. Search rcti.tv. Dan bisa dilihat, untuk PCB sudah bisa digunakan untuk searching ya. Nah, maka untuk konfigurasi PCA dan PCB berjalan dengan lancar. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.